Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar hari ini? Tetap semangat semuanya ya. Angkat tangan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang luar biasa, yang telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu keempat di tahun 2021. Dan dengan keyakinan kita akan melangkah bahwa ini adalah tahun anugerah yang baru, berkat yang baru dicurahkan, keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang percaya mari semuanya bangkit berdiri. Saat ini waktu yang indah untuk kita memuji Tuhan, untuk kita mempersembahkan mazmur bagi Tuhan. Mari masuk gerbang Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Persembahkan pujian yang terbaik untuk Yesus Kristus Allah kita. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, lapangnya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya. Haleluya, tetap bersyukur. Haleluya, penuhi baitnya. Amin, amin. Yes. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yang bersukacita menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Mari masuk gerbangnya. Haleluya. Yes, amin. Penuhi baitnya. Haleluya. Yes, kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Angkat jempol saudara, katakan Dia baik. Yes, amin. Haleluya. Selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Umat Tuhan katakan sebab Dia baik. Yes, berikan jempol saudara untuk Yesus yang begitu baik. Anugerahnya baru dan kekal untuk kita. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Yes, haleluya. Masih katakan sebab Tuhan Dia sungguh baik. Haleluya. Amin, amin. Selama-lamanya. Amin.
saudara merasakan betapa Yesus baik dalam hidup kita? Amin. Terbukti penyertaannya sempurna untuk kita hingga saat ini, sehingga kita tidak pernah ragu untuk melangkah ke depan. Sekalipun di sekeliling kita banyak yang rebah karena musibah, tapi Tuhan menyertai kita dan langkah kita tetap kuat, dan kita akan terus maju ke depan bersama Yesus yang meneguhkan kehidupan kita. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan kelabu menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragu. Yes, sungguh kasih setiamu begitu besar bagi kami ya Tuhan. Sekalipun kami harus melewati kehidupan yang sulit, Engkau tetap bersama kami. Tak pernah Engkau meninggalkan kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Meski langit tampak suram, awan kelabu menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Angkat tangan saudara dengan penuh keyakinan bahwa kita dimenangkan. Walau 1000 rebah di sisi, kami berserah padamu Tuhan, dan Engkau tetap menjadi penolong kami. Yes. Haleluya. Walau 1000 rebah, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan walau 1000 rebah di sisi, dengan iman. Sekalipun banyak yang rebah di sekeliling kita, tapi Tuhan meneguhkan kita, memampukan kita, memberikan kekuatan bagi kita. Orang-orang yang terus berharap padanya, walau 1000 rebah. Yes,
begitu sempurna atas kami. Maka setiap kami berserah diri dan terus mau menyembah Engkau Tuhan. Mari setiap umat Tuhan bernyanyi bermazmurlah bagi Dia. Ucapkan syukur dan nyatakan kerinduan kita kepada Yesus Tuhan kita. Menikmati persekutuan yang indah pagi hari ini. Menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan. Berikan waktu yang terbaik untuk Dia saat ini. Bernyanyi bermazmurlah untuk Dia. Haleluya. Engkau baik, Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau telah nyatakan penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan yang terbaik dari-Mu. Ya rapata kasandara lamaya sekete, ya ralamaya sekera lapata kasandara lapata kaseke. Terus nikmati hubungan yang indah dengan Tuhan. Engkau telah berikan terbaik, anugerah, berkat, mujizat, keajaiban. Minyak baru mengalir atas kami, anggur baru Kau limpahkan atas kami. Pembaruan demi pembaruan terjadi dalam kehidupan kami. Kiara lapata kasih, kira lapata kasandara lamaya seke, kira papa kasih. Dengan penuh iman di dalam Yesus, mari kita yakini bahwa hidup kita akan berubah, sebab Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia Roh yang dari Allah, dari atas, bertahta atas kita, dan kita menjadi umat pilihan, umat yang diperbarui dari waktu ke waktu. Apapun akan berubah menjadi lebih baik di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Syikir rapata kasandara lamaya sikiki. Kira lamaya sandara lapata kasiki. Kira lamaya sandara lapata kasiki. Hidup kita akan berubah menjadi lebih baik, sebab janji Tuhan adalah damai sejahtera untuk setiap kita yang percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Selama kita mau terus melekat pada pokok anggur, kepada Tuhan Yesus, selama kita mau terus merenungkan firman-Nya siang dan malam, terlebih melakukan kebenaran, maka perubahan demi perubahan akan terjadi dalam hidup kita, dan penggenapan janji-janjinya akan dinyatakan. Sebab janji Tuhan indah, janji Tuhan seperti fajar yang selalu bersinar di pagi hari dan tidak pernah diingkari. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan
Janjimu seperti fajar, tiada pernah terlambat. Haleluya, haleluya. Tiara lama tak kasih nara lama ya nyatakan kembali janjimu seperti fajar. Yes, amin, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba Tuhan yang akan melayani firman-Nya. Haleluya. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kira bayar alayasen. Semua yang merasakan kasih Tuhan, mulai menyembah Tuhan, ucapkan syukurmu kepada Dia. Janji Tuhan adalah seperti fajar di pagi hari. Amin. Pasti akan terbit. Janji Tuhan seperti matahari yang pasti akan bersinar. Dirabaya ralayase. Kirapayaralaya syakarata karapayaralaya syakarata karapayaralaya. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Yes. Kalau matahari hari ini terbit, besok pun dia akan terbit. Amin. Hujan tidak pernah akan terus turun, tapi hujan pasti akan berhenti. Hari ini saudaraku, sehebat apapun tantangan dalam hidupmu, badai itu pasti berlalu. Karena itu pegang terus janji Tuhan. Sampai janji itu digenapi dalam hidupmu. Sampai janji Tuhan itu dinyatakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai kami terus dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami terus boleh melekat dengan Engkau Tuhan. Banyak godaan, banyak tantangan, banyak masalah. Tapi biar kami tetap fokus hanya kepadamu. Amin. Kami boleh terus mengasihi Engkau dengan lebih sungguh. Amin. Karena kami tahu ketika kami mengasihi Engkau lebih sungguh, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Kami tidak perlu khawatir akan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Amin. yang menyertai setiap kehidupan kami. Amin. Ada anugerah baru di tahun ini. Amin. Ada juga pengurapan yang baru di tahun ini. Amin. Ada mujizat baru setiap pagi buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar hanya perkataan hati Kristus dan pikiran Kristus saja yang boleh hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya semua katakan Amin. Yang percaya semua katakan Amin. sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar? Tetap semangat, di dalam Yesus pasti jadi lebih baik. Baik saudaraku sekalian,
di bulan ini atau di tahun ini khususnya, ya kita sedang menghidupi satu kebenaran firman Tuhan, yaitu bahwa di tahun 2021 ada anugerah baru, ada apa saudaraku? Berkat yang baru dan juga ada mujizat baru yang Tuhan limpahkan buat setiap kita setiap pagi. Nah, kalau di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita menerima yang namanya anugerah baru, berkat baru, mujizat baru di tahun ini. Kita belajar kita harus menjaga hati kita. Di minggu kedua kita juga belajar bagaimana kita mesti punya manusia roh yang semakin kuat di dalam Tuhan. Minggu kemarin Bapak Gembala Sidang menyampaikan kita mesti menyadari bahwa ada nilai dalam hidup kita sebagai anak Allah. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Amin. Nah, karena itu saudaraku sekalian, kita tidak boleh khawatir, tidak boleh cemas dalam hidup ini, karena engkau dikasihi Tuhan. Coba bilang kanan kirimu, kamu dikasihi Tuhan loh. Luar biasa ya. Kalau kita dikasihi oleh seorang yang kaya raya, kira-kira gimana saudaraku? Seneng gak? Wah, seneng ya. Dikasih sama Bapak Presiden, seneng gak saudaraku? Wah, seneng. Apalagi ini lebih daripada presiden, lebih daripada konglomerat. Dia adalah raja di atas segala raja. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia pencipta dunia ini, langit, bumi, dan seisinya. Nah, di minggu ini kita akan belajar bahwa saudaraku sekalian, untuk kita mengalami tahun yang penuh dengan anugerah, mujizat, dan juga saudaraku berkat yang baru, kita mesti punya satu kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Karena itu kita akan belajar minggu ini yaitu tentang hidup dikuasai Roh Kudus. Katakan bersama 2, 3. Hidup dikuasai Roh Kudus. Baik, kita akan membuka bersama Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Kita baca ayat ini bergantian ya. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Nanti saya akan membaca di ayat yang ke-10, saudara baca lebih dulu di ayat 9 ya. Dan nanti ayat yang ke-11-nya kita akan baca bersama-sama. Saudara baca di ayat yang ke-9 dari Wahyu pasal yang pertama ya. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Penglihatan Yohanes di Patmos. Saudara baca lebih dulu ayat 9. 2, 3. Aku Yohanes, saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ayat 11, 2, 3. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Katakan bersama, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari-hari ini pandemi COVID-19 masih merebak di seluruh dunia. Dan ini menimbulkan berbagai macam masalah. Banyak orang saudaraku sekalian yang merasa tertekan hidupnya karena keadaan dunia yang tiba-tiba berubah. Saudaraku, sebagai orang percaya, maka saya dan saudara pun tetap bisa merasa takut, tetap bisa merasa cemas, khawatir. Tetapi saudaraku sekalian, menghadapi situasi-situasi seperti ini, ada satu pesan yang Tuhan sampaikan buat kita hari ini, supaya saya dan saudara tetap kuat menjalani hidup ini
Karena Tuhan memberikan kuasa dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ada kuasa Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Seringkali orang percaya pun tidak luput dari yang namanya takut, khawatir, cemas. Hari-hari ini. Apalagi tanggal kemarin 12 atau 13 Januari. Bapak Presiden kita, seluruh menteri, ya, sudah diapa saudaraku? Divaksin. Siapa di sini takut jarum? Termasuk saya. Siapa di sini takut jarum? Pak Daniel temannya saya ya. Nah saudaraku, apalagi ada berita-berita kan. Sekarang kan berita itu saudaraku sekalian, mana yang benar, mana yang enggak itu enggak ngerti. Karena ada yang berkata begini saudaraku, satu kebohongan ketika dilempar ke publik satu kali, maka akan ketahuan itu bohong. Tapi kebohongan itu kalau dilempar berkali-kali, jadi apa saudaraku? Bukan kebohongan lagi, tapi jadi apa? Kebenaran. Karena yang bohong terus orang dicekoi seperti itu, di brainwash otaknya, jadi yang salah bisa jadi apa saudaraku? Benar. Nah hari-hari ini mungkin kita melihat, Bu, apakah nanti saya juga bisa mengalami seperti katanya vaksin itu ada chipnya? Wah, pernah dengar itu? Katanya ketika sudah divaksin kemudian jadi mati, jadi pingsan, ada yang kena virus lagi, kena COVID lagi. Saudaraku, dalam dunia ini tidak ada yang pasti. Katakan dalam dunia tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Yang pasti hanya firman Tuhan. Katakan amin. Nah, orang divaksin itu bisa mati, bisa kena sakit lagi. Tapi saudaraku sekalian, paling tidak ketika kita divaksin ada kekebalan paling tidak 40% lah. Sehingga ketika kita terpapar oleh virus, maka hasilnya akibatnya enggak separah ketika kita tidak ada vaksin dalam tubuh kita. Di sini ada perawat. Benar ya Mbak Tri ya? Mbak Tri kemarin ditunda vaksinnya. Karena saudaraku sekalian tensinya tinggi. Nah kalau Anda mungkin satu saat tidak bisa divaksin karena memang ada kriterianya ya, orang sementara ini divaksin, belum bisa semua. Tapi kalaupun toh engkau divaksin, lolos bisa. Vaksin enggak apa-apa. Lah gimana Bu, katanya ada microchip. Orang seringkali jadi bodoh. Coba saudaraku sekalian, apa sih vaksin itu? Apa vaksin? Virus yang dilemahkan. Kalau misalnya vaksinnya vaksin difteri, maka apa yang dilemahkan saudaraku? Halo? Virus-virus untuk difteri. Kalau untuk COVID, vaksinnya apa saudaraku? Vaksinnya COVID, virusnya mesti virus COVID atau corona. Mana mungkin virus antikristus masuk, dilemahkan, jadi vaksinnya vaksin corona atau COVID-19. Tidak mungkin saudaraku. Apalagi dalam dunia ini kan kita semua sebenarnya sudah ada chip kan. KTP saudara tuh ada chipnya loh. Kartu kredit saudara ada chipnya. Apalagi handphone saudara ada chipnya enggak? Halo? Ada. Tinggal bagaimana itu dipakai. Sekarang memang ya nanti ujungnya antikristus akan pakai itu. Tapi sekarang belum. Enggak ada itu vaksinnya COVID-19 kemudian jadi virusnya antikristus. Wah begitu aku divaksin gak bisa berdoa. Ada yang bilang gitu ya. Aku begitu divaksin, Tuhan bilang jangan divaksin. Tuhan yang mana saudaraku? Karena Tuhan kan banyak di dunia ini. Tapi Tuhan kita ada punya nama. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah ngingkari ini janjinya. Dia tidak pernah ngingkari perkataannya sendiri. Pemimpin negara saja divaksin.
Roma pasal yang ke-13 mengatakan kita mesti tunduk sama pemerintah. Nggak mungkin Pak Jokowi mau jadi boneka, dikendalikan di satu negara gitu ya, semua seluruh dunia. Nggak mungkin, saudaraku. Karena itu saudaraku sekalian, pemerintah buat ini untuk kebaikan rakyatnya. Saya dan saudara mesti mau juga terlibat di dalamnya. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Dalam kecemasan, ketakutan apapun tadi saya katakan, Tuhan memberikan apa? Kuasanya dalam hidup kita. Karena itu kita mesti hidup ini dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup kita mesti bergantung dengan Roh Kudus. Jangan hidup dikuasai dengan daging kita. Hari ini marah, hari ini sedih, hari ini kecewa, hari ini apalagi? Tidak sabar, itu dikuasai dengan daging. Tapi Tuhan mau untuk tahun anugerah Tuhan digenapi dalam hidupmu. Tahun berkat Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Hiduplah dikuasai oleh Roh Kudus. Kenapa saudaraku? Karena Roh Kudus itu selain Allah Tritunggal, dia juga adalah sumber dari kuasa Allah. Kisah 1 pasal yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau apa saudaraku? Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, hari ini kita belajar, tadi kita baca di Wahyu ya, pasal yang pertama. Kita akan belajar dari kisah kehidupan Rasul Yohanes. Yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan ada di Pulau Patmos. Nah, saudaraku, kita akan belajar di sini ketika Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos. Ada beberapa istilah yang muncul dalam kitab Wahyu. Yang pertama adalah dikuasai oleh roh. Atau yang kedua, hidup di dalam roh. Nah, ini yang dialami oleh Rasul Yohanes pada waktu itu. Dan ini juga yang harus kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana ketika Rasul Yohanes dalam keadaan sulit, seperti kita hari-hari ini dalam keadaan sulit. Tetapi ketika Rasul Yohanes dia dikuasai oleh Roh Kudus, hidup bergantung dengan Roh Kudus, dia taat pada pimpinan Roh Kudus, maka saudaraku dia mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, kita melihat ada beberapa ciri dari orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, seperti dalam kehidupan Rasul Yohanes. Buka klik yang pertama. Ciri yang pertama adalah hidup di dalam firman Tuhan. Katakan bersama 2, 3. Hidup di dalam firman Tuhan. Tadi ayat 10 dari Wahyu pasal yang pertama mengatakan demikian. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh apa? Roh. Roh ini roh siapa? R besar, rohnya Allah, Roh Kudus. Ayat yang ke-11 Tuhan kemudian berkata, ketika Yohanes dikuasai oleh Roh Kudus, ayat yang ke-11 Tuhan berkata, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat. Jemaat apa saja saudaraku? Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, ya, Laodikia, dan yang terakhir apa saudaraku? Philadelphia. Ya. Nah saudaraku, ke-7 jemaat ini ada di Asia Kecil. Perhatikan saudaraku, yang menulis kitab siapa? Halo? Tadi, ya, ayat yang ke-10. Pada hari Tuhan aku dikuasai roh. Terus Tuhan ngomong, tuliskanlah. Siapa yang nulis? Rasul Yohanes. Manusia kan? Yang nulis siapa? Manusia. Dalam hal ini namanya siapa? Rasul Yohanes. Pada saat dia dikuasai oleh roh. Jadi ketika Rasul Yohanes menulis, yang nulis manusia. Namanya Rasul Yohanes. Tapi yang memberikan ilham siapa? Roh Kudus, yaitu pribadi Allah sendiri. Nah tujuannya apa?
Roh Kudus menyatakan pengilhamannya melalui kitab suci. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Apa tujuannya? Gunanya apa? Satu, untuk mengajar. Yang kedua, untuk apa? Menyatakan kesalahan. Terus yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Yang keempat apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, saat kita mendengar firman, maka kita ini sedang diajar sama Tuhan. Sehingga kita tahu kebenaran. Kemudian yang kedua, selain kita tahu kebenaran, diajar oleh firman, kita ini dinyatakan kesalahannya. Ini loh salahmu. Ayo kamu ndak mau ngampuni ya. Jalanmu ini salah. Yang benar tuh gini. Ya, jadi kita dinyatakan ini loh kesalahanmu. Nah, terus selanjutnya apa? Ndak berhenti di situ. Yang ketiga apa? Memperbaiki kelakuan. Artinya apa? Dikoreksi. Ketika kita dikoreksi sama Tuhan, ya, kita dibenarkan sama Tuhan. Dan saudaraku, dididik dalam kebenaran. Sehingga kita ngerti kebenaran yang sesungguhnya. Jadi saat kita mendengar firman, kita mendapat peringatan atau teguran dari Tuhan. Bukan hanya itu, tapi juga diarahkan. Katakan diarahkan. Diarahkan ini loh yang benar. Sehingga apa saudaraku, hidup kita ini berkemenangan dalam menjalani hidup. Ngerti yang benar, mana yang salah. Nah saudaraku, dari sini kita melihat ciri dari orang yang dikuasai Roh Kudus. Hidupnya itu bergaul erat dengan firman. Kenapa? Karena firman ini roh kehidupan. Firman ini adalah perkataan hidup yang kekal. Langit dan bumi berlalu, tapi firman Tuhan dia akan tinggal tetap. Amin saudaraku. Tidak pernah goyang, tidak pernah berubah. Engkau diurapi bukan hanya saja ketika engkau ditumpangi tangan, didoakan, tidak. Tapi engkau diurapi oleh Tuhan ketika engkau mendengar firman. Hatimu terbuka untuk firman. Ketika engkau terbuka untuk firman, Roh Kudus mengalir dalam dirimu. Roh Kudus memenuhi hidupmu. Roh Kudus itu memakai firman yang tertulis ini untuk memperbaharui kehidupan kita. Karena itu tidak heran. Ketika orang hidup dalam firman, hidupnya berubah. Yang tadinya penjahat bisa jadi penjahit yang diurapi dan dipakai Tuhan. Amin, saudaraku. Kami mengenal satu orang bapak yang saat ini sudah meninggal dunia. Satu saat saudaraku, ketika saya dengan Pak Willy masih nebeng ikut papa saya. Di sini ada Pak Rudi yang waktu itu masih satu rumah dengan kami. Di Pajang tetangganya Pak Bambang Sutejo. Ya Pak, di mana itu? Gambiran. Nah, kami kontrak waktu itu mama saya, saudaraku, di satu rumah di situ. Tiba-tiba sore-sore ketika saya habis pulang kerja, ada orang saudaraku lari-lari, bapak-bapak badannya keker gede, bawa parang-parangnya itu berdarah. Ternyata rupanya dia ini habis bunuh orang. Kemudian dia lari ke rumah kami waktu itu sambil nangis-nangis. Tidak tahu kok bisa ngerti bahwa kami ini pelayan Tuhan, suami saya hamba Tuhan. Wah dia ampuni Pak Pendeta, ampuni. Loh jangan minta ampun sama saya, minta ampunnya sama siapa? Sama Tuhan. Kemudian kenalanlah kami. Ternyata dia preman saudaraku. Wah hidupnya rusak, hidupnya kacau. Sempat satu saat kemudian kami pergi ke Polda Jateng, waktu itu di Semarang ya Papi ya. Nengok dia karena dia ditahan. Terlibat kasus jual beli narkoba. Nah cara Tuhan yang ajaib mempertemukan kita lagi adalah yang nangkep itu polisinya adalah saudaranya Pak Willy. Rumahnya di mana ya? Pemalang atau Pekalongan?
Pemalang ya. Nah, kami ke sana, saudara. Singkat cerita, kemudian dia berjemaat di tempat kami. Namanya naik turun kan, saudaraku. Lakukan lagi kejahatan, diproses lagi. Tapi ujungnya luar biasa loh. Dia ketika membuka hatinya sungguh-sungguh buat firman bekerja, hidupnya berubah. Jahat, rusak saudaraku hidupnya. Tapi endingnya luar biasa. Sekian tahun hidupnya berubah. Jadi petani. Ya, suka dengan tanaman, memelihara tanaman. Punya uang saudaraku untuk usaha yang halal. Hidupnya berubah, tidak lagi dekat-dekat dengan dosa, tapi hidupnya dekat dengan Tuhan. Dan matinya luar biasa. Saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Firman ini bisa bekerja merubah seseorang. Amin, saudaraku. Rusak kayak apapun hidupmu, dibawa ke Tuhan, buka hatimu, lewati proses Tuhan, pasti hidupnya berubah jadi lebih baik. Karena itu saudaraku, ketika kita mendengar firman, ayo jangan hanya dengar. Kan kita sudah belajar bagaimana memperbaiki atau mempunyai roh yang kuat. Firman mesti dibaca, firman mesti direnungkan, firman mesti diperkatakan, firman mesti dilakukan. Benamkan diri kita terus dengan firman. Nah, yang kedua kita belajar hidup dalam pujian dan penyembahan. Bu Hana baca Wahyu pasal 4, Bu. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang kedua, kemudian lompat ayat 9 sampai ayat 11. Wahyu 4, ayat yang kedua, dan kemudian ayat 9 sampai 11. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Ya, terima kasih. Perhatikan ayat yang kedua tadi. Apa saudaraku firman Tuhan? Segera aku, Yohanes, apa saudaraku? Dikuasai oleh roh. Perhatikan, setelah itu dia melihat. Apa yang dia lihat? Orang tersungkur, ya, menyembah kepada siapa? Dia yang hidup selama-lamanya, melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima apa? Puji-pujian." Ayat yang ke-9, setiap makhluk itu mempersembahkan apa? Puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada siapa? Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup selama-lamanya. Perhatikan. Saya dan saudara bisa melihat, belajar di sini. Siapa yang akan menjadi penghuni sorga? Siapa yang jadi penghuni sorga? Mereka yang suka, ayat 9 tadi, apa? Mempersembahkan puji-pujian. Terus ayat yang ke-11 tadi, Engkau layak menerima puji-pujian. Jadi orang yang suka memuji menyembah Tuhan,
kesukaannya memuji menyembah Tuhan, di sorgalah tempatnya. Amin saudaraku. Karena itu kalau di gereja ada pujian penyembahan, jangan berdiam diri saudaraku. Sungguh-sungguh memuji menyembah. Di situ hadirat Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari hiduplah dalam pujian penyembahan hari-hari ini. Rasanya engkau enggak kuat, enggak bisa doa. Benar? Kalau kita punya masalah itu doa aja kan susah ya. Tapi saudaraku, jangan dibungkam iblis mulut kita. Nyanyi, nyembah. Dalam prosesnya Pak Willy mengalami kesembuhan, saudaraku. Saya sering katakan seperti itu. Jangan nangis. Jangan kemudian putus asa. Mungkin belum bisa khotbah, tapi papi bisa nyembah Tuhan. Papi bisa nyanyi, papi bisa doa. Dan luar biasa. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu dilakukan satu penelitian di Oral Roberts Hospital di Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat. Para dokter menemukan ketika orang suka memuji menyembah Tuhan, ketika orang suka berbahasa roh, apa yang terjadi? Ditemukan bahwa ada 2 cairan kimia yang muncul di otaknya. Jadi secara medis ya sudah diadakan penelitian. Orang suka nyanyi, nyembah Tuhan, bahasa roh, itu muncul 2 cairan kimia di otaknya. Sehingga cairan kimia itu membuat sistem imunitas tubuh makin kuat. Tubuh itu jadi kebal penyakit 35-40% dibandingkan orang yang tidak suka nyanyi, nyembah Tuhan, muji Tuhan. Bayangin ya, nyanyi, nyembah Tuhan, muji Tuhan aja bisa sehat 35-40%. Karena memiliki ketahanan tubuhnya dari penyakit. Sekarang beli obat mahal enggak saudaraku? Mahal. Nyanyi nyembah Tuhan bayar enggak? Mulut-mulut kita gratis. Ayo bilang kanan kirimu, ayo suka nyanyi, suka memuji, suka nyembah Tuhan. Maka apa saudaraku? Sehat tubuhmu. Amin. Dan kita pasti jadi penghuni surga. Karena di sana itu muji, nyanyi, nyembah, saudaraku. Kalau di sini nyanyi aja males, tepuk tangan aja sambil lihat kanan kiri, dipertanyakan itu, jadi penghuni surga apa enggak? Karena itu ayo sungguh-sungguh kita punya hidup nyanyi, nyembah, muji Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Ciri orang dikuasai Roh Kudus yang pertama tadi apa? Hidup dalam firman. Yang kedua, hidup dalam pujian, penyembahan. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Anda nanti bisa baca ya Wahyu 17 ayat yang ketiga, kemudian ayat 6-8, catat saja. Ini ciri dari orang yang hidup dalam kebenaran. Wahyu 17 ayat 3, 6-8. Saya mau ceritakan sama saudara. Satu kali di Pulau Patmos itu Yohanes melihat satu penglihatan, ada satu perempuan. Nanti Anda bisa baca Wahyu 17 ayat 3 ya. Kemudian lompat 6-8. Nah, perempuan itu ya, dia naik di satu binatang. Binatang itu berwarna merah ungu. Nanti kita akan belajar itu di dalam pendalaman Alkitab ya. Bulan-bulan ke depan kalau pandemi ini ya sudah mulai berkurang ya, di Solo sudah tidak zona merah lagi. Nah, saudaraku, di tentang serial akhir zaman. Nah, perempuan ini naik di binatang merah ungu. Kemudian saudaraku, binatang itu punya tanduk. Seluruh tubuh binatang itu penuh dengan kata-kata hujat. Nah, perempuan ini dia pakai pakaian glamor, gemerlap luar biasa berkilau-kilauan. Nah, Yohanes melihat ini, wah, dia heran.
Kata heran di sini dalam teks aslinya yang dipakai adalah menunjukkan rasa terpesona, terkagum-kagum. Yohanes, wah bagus banget ya, wah hebat ya. Melihat apa? Penampilan perempuan itu yang diistilahkan dalam Alkitab adalah Babel besar atau pelacur besar. Nah, ketika dia terheran-heran seperti itu, ketika dia terpesona, terkagum-kagum seperti itu, melihat perempuan dengan pakaian yang luar biasa glamornya, berkilau-kilauan gemerlap, tiba-tiba apa? Malaikat Tuhan menyadarkan dia. Baca Bu Hana ayat yang ke-8 dari Wahyu pasal yang ke-17. Malaikat itu berkata, hanya orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan yang akan heran melihatnya. Ya. Wahyu 17 ayat yang ke-8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Iya. Waktu Yohanes terheran-heran, dalam arti kagum, terpesona, malaikat Tuhan bilang apa? Ayat B. Dan mereka yang diam di bumi, apa saudaraku? Yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan apa? Heran. Jadi yang heran, yang terpesona dengan Babel besar, pelacur besar, kilau kemilau glamornya perempuan itu yang dilihat sama Yohanes, itu yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Dan itu membuat Yohanes sadar. Dia tidak boleh terpesona. Dia tidak boleh terkagum-kagum kepada apa yang tampaknya hebat secara manusia, tapi ternyata tidak disukai oleh Tuhan. Jemaat GBI Bait Kudus yang saya kasihi di dalam Tuhan, jangan kagumi perkara dunia yang ternyata najis di mata Tuhan, sehingga membuat hidup kita ini cemar. Biar kita punya mata rohani yang tajam, yang bisa membedakan untuk melihat mana yang benar, mana yang tidak. Lukas pasal yang ke-16-15 berkata, bisa diklik Mas, Lukas 16-15. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang dikagumi manusia itu dibenci oleh Tuhan. Apa yang sering dikagumi manusia? Wah, sukses dia, kaya raya, rumahnya mentereng, mobilnya banyak, makannya mobilnya tidak cuma rumput. Ya, mobil makan rumput itu apa tuh saudaraku? Sepeda motor ya mungkin ya. Tapi ini mobilnya sudah Jaguar. Wah, mobilnya ini hebat dia. Walaupun rumah tangganya berantakan kacau balau, itu hebat. Sukses dia. Walaupun imannya rusak, tidak pernah ke gereja, tapi kita puji-puji dia, hebat ini, terkenal pokoknya. Tuhan bilang, yang dikagumi manusia dibenci oleh Tuhan. Jangan kita seperti Lot, saudaraku. Hidup di tengah-tengah orang yang najis sehingga kita tercemar. Tapi mari hari ini hidup dalam kebenaran. Penafsir Alkitab mengatakan, pelacur besar Babel besar itu adalah orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi kompromi dengan nilai-nilai yang ada di dunia, itu yang dibenci sama Tuhan. Rumah tangga padu, tidak cocok. Dunia
dunia berkata, cerai, tinggalin aja. Paling banter, selingkuh, cari lagi. Amin? Jangan amin, saudara. Nilai dunia berkata apa? Jujur. Tambah melarat kita, jujur itu hancur. Dan kita ikuti, saudaraku. Tidak apa-apa bohong, kan bohong itu untuk kebaikan. Seringkali kompromi dengan dosa. Tidak sadar masuk dalam diri kita. Dan itu yang membuat kita tidak hidup dalam kebenaran. Orang jujur itu sekarang susah. Benar apa benar? Susah dicari enggak orang jujur? Tapi di sini ada yang mau jadi pegawai atau punya pegawai yang orangnya enggak jujur? Halo, mau? Tentu enggak mau. Orang setia susah enggak dicari hari ini? Susah enggak cari orang setia? Susah. Tapi mau engkau punya istri, punya pasangan enggak setia? Halo? Enggak mau. Tapi saya percaya Tuhan akan dapati orang-orang yang setia di sini. Yang amin satu. Tuhan akan dapati orang-orang yang setia di sini. Amin. Tuhan akan dapati orang-orang yang jujur di sini. Aminnya kok lemot, saudara. Dan saya percaya ketika kita belajar setia, belajar jujur, promosi itu akan naik dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Tidak usah takut dalam hidup ini. Selama kita ada dalam kebenaran firman, maka saya percaya kita hidup dalam tangan Tuhan yang kuat. Promosi tidak datang dari manusia. Promosi datang dari mana? Dari Tuhan. Nah, saudaraku sekalian saya kasih dalam Tuhan. Yang keempat terakhir. Hidup sebagai mempelai wanitanya Kristus. Ini ciri yang keempat orang hidup di dalam kuasai Roh Kudus. Wahyu 21:9-11. Nanti Anda bisa catat saja, Anda baca di rumah. Wahyu 21 ayat 9-11. Orang-orang Kristen yang mencemarkan dirinya, kompromi dengan perkara dalam dunia ini, dilambangkan seperti pelacur besar atau Babel besar. Sedangkan anak-anak Tuhan yang menjaga dirinya hidup kudus, hidup dalam kebenaran, taat, saleh, setia, disebut sebagai mempelai wanitanya Kristus. Nah, pertanyaannya, saya sama saudara ini mempelainya iblis atau mempelainya Kristus? Tidak usah dijawab, jawab dalam hati saudara. Saya dan saudara ini mempelainya iblis atau mempelainya Kristus? Kalau mempelainya Kristus, kita mesti hidup menjaga dalam kekudusan. Pakai pakaian linen yang berkilau-kilauan, putih, bersih. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jaga yang namanya kekudusan hari-hari ini. Jaga hidupmu kudus hari-hari ini. Apa sih pakaian linen? Putih, bersih, berkilau-kilauan. Bukan hanya simbol kekudusan saja, tapi juga simbol perbuatan baik. Di masa pandemi ini, kalau kita lihat teman kita, saudara kita, tetangga kita kena terpapar COVID, jangan itu dijadikan aib, tapi justru kesempatan untuk kita memberkati mereka. Amin, saudaraku. Taruhlah mungkin apa yang engkau bisa, roti atau apa di pagar rumahnya dia. Terima kasih buat saudara yang memberikan persembahan ya kemarin. Nah, nanti Anda yang membutuhkan beras bisa ngambil, menghubungi Pak Willy, Bapak Gembala Sidang. Tidak banyak sih. Ada berapa paket itu? 20. Ya, terima kasih buat yang memberikan persembahan, Tuhan memberkati ya. Anda bisa minta menghubungi Pak Willy. Nah, kita sedang mulai juga berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kita tidak punya duit, tapi kita bisa berbagi doa.
Saudara bisa sebut dalam doa saudara, Ibu Anissa hari ini sedang sakit. Ya, singer kita. Saudara bisa juga berdoa untuk Bapak Tarno Prayetno. Siapa itu Pak Tarno Prayetno? Enggak kenal, enggak usah tahu namanya. Enggak usah kenal orangnya, tapi sebut itu namanya. Dia sedang sakit. Pak Tarno Prayetno, ya. Sebut lagi namanya Ibu Minarni. Oh, ini jauh di Bandung, saudara. Tapi minta doa juga ke kita. Mungkin kita enggak bisa kasih uang, tapi kita bisa berbagi, berbuat baik lewat doa kita. Doakan mereka yang hari-hari ini sedang terbaring di rumah sakit. Mungkin siapa lagi saudaramu, keluargamu. Di situ kita sedang menjaga kekudusan. Kenapa saudaraku? Karena kita ini adalah tunangannya Kristus. Saudara, ketika sudah jadi anak Tuhan, ya, tidak hanya level anak, tapi mulai meningkat jadi tunangannya Kristus. Tahu tunangan enggak tahu saudaraku? Halo? Hah? Tunangan itu apa? Calon istri. Nah, Rasul Paulus pernah ngomong, ayat terakhir Bu, baca. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan apa saudaraku? Cemburu ilahi. Sebagai tunangannya Kristus, calon mempelainya Kristus. Rasul Paulus berkata, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Kenapa? Karena rupanya banyak hati anak-anak Tuhan itu yang tidak lagi mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak anak Tuhan yang lebih mencintai dunia. Banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya mulai tidak fokus dengan Tuhan. Jujur, kalau engkau ditanya hari ini, siap mati? Halo? Jangan Tuhan, aku masih ini. Hidupmu lebih cinta di sini. Padahal ini satu saat akan lenyap, saudaraku. Tidak percaya? Buka yuk 1 Yohanes. Maaf ya, harusnya tadi ayat terakhir, tapi ini untuk meneguhkan saudara. Sebentar saya cari dulu ya saudara ya. Karena hanya lewat. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Saya baca 15, saudara baca 16, 17 kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 2, saya baca lebih dulu ayat 15, nanti Bu Hana dengan saudara baca 16. 17-nya baca sama-sama ya. Firman Tuhan mengatakan begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Lebih senang tinggal di dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, perhatikan, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Baca sama-sama. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Apa yang ada dalam dunia? Keinginan daging. Apa sih keinginan daging? Baca nanti kitab Galatia pasal yang kelima. Pesta pora, dolan-dolan, makan enak, wah macam-macam. Mau marah ya luapkan aja, mau ngomong jorok luapkan aja. Itu keinginan dunia, daging kita. Keangkuhan hidup, sombong, temaki, saudaraku sekalian, suka dipuji-puji. Kelewatan dikit aja marah, ngambek.
pengen dihargai, disanjung-sanjung. Itu semuanya lenyap satu saat nanti. Keangkuhan hidup, kesukaan, keinginan daging lenyap, saudaraku. Dan itu yang sedang dicari banyak orang hari-hari ini. Lebih senang di dunia, nyaman di dunia. Tidak siap satu saat diambil sama Tuhan. Tidak siap, banyak orang tidak siap. Gereja ini menyiapkan saudara. Ngumpulkan, bukan hanya sekedar kumpul tiap minggu. Tiap komsel, ngumpul, ketemu, enggak. Tapi gereja sedang mempersiapkan Tuhan. Satu saat engkau bukan hanya diberkati di bumi ini, tapi juga diberkati di sorga. Amin. Siap ketemu sama Tuhan. Ini tujuan kita di sini. Kumpul seperti ini. Dididik, diarahkan oleh firman. Memang saudaraku, enggak enak buat telinga kita. Pengennya berkat, berkat, berkat. Saya bukan anti berkat, saudaraku. Saya juga butuh berkat Tuhan. Tapi jangan lupa, berkat itu akan datang dalam hidup kita ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudaraku. Kalau yang dicari di perkara-perkara dunia yang di bawah aja, kita lupa mempersiapkan roh kita, jiwa kita satu saat ketemu sama Tuhan. Kita jadi orang-orang malang, saudaraku. Karena satu saat kita mesti hadapi itu kematian. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Karena itu kita mesti cinta Tuhan lebih dari cinta dunia. Kita lebih harus fokus dengan Tuhan daripada fokus dengan apa yang ada dalam dunia ini. Amin, saudaraku. Kejar duit terus. Kenikmatan dunia terus. Lupa mesti bekalnya kita ketemu Tuhan. Hari ini Tuhan sedang mau bicara sama saudara. Nak, kamu ini calon istriku. Kamu mesti fokus dengan aku. Kamu mesti lebih sungguh mengasihi aku. Saya kasih contoh ya. Bagi bapak ibu saudara yang sudah menikah. Kira-kira beda enggak ketika masa pacaran sama sudah menikah? Apalagi yang nikahnya sudah seperti saya dengan Pak Willy 29 tahun. Halo. Kira-kira jujur beda atau sama? Loh, bedanya apa? Cuek. Pap, aku cuek ya, Pap. Siapa bisa membedakan? Halo, siapa bisa membedakan? Oh. Tapi benar juga loh. Kenceng kendor. Coba kalau lagi pacaran, waduh saudaraku, ketemu sliwer sidik, gak usah ketemu nih, lewat rumahnya aja, wah dada ini dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk. Bener apa bener? Pak Rudi waktu kemarin kesaksian, baca suratnya itu aja bunyinya. Wah bacanya berkali-kali saudara. Itu lagi apa? Pacaran. Udah jadi istri, aduh, dipeluk dikit, panas. Dikasih makan, murah enak, asin. Beda kan? Gerengnya itu loh, ayo coba bilang gerenge. Beda. Nah yang Tuhan mau, seperti mula-mula kita mengasihi Tuhan. Gerengnya sama Tuhan itu loh. Ih aku pengen rindu sama Tuhan, ketemu. Kayak saudara kalau pacaran dulu, enggak ketemu aja, waduh udah lupa semuanya saudara. Mau ketemu jam 7, jam 12, jam 2, jam 3 udah dandan wes pokoknya melipit.
rapih. Amin atau amin? Benar apa benar? Ya kan saudaraku? Nah itu yang Tuhan mau hari ini. Kita ini seperti itu loh sama Tuhan. Ngejernya itu kayak gitu loh. Kayak cinta mula-mula itu loh. Kalau aku belum baca firman, oh rasanya itu aku belum ada sesuatu yang kurang. Kalau aku belum punya saat teduh, oh aku tuh rasanya kok ada sesuatu yang hilang. Itu loh yang Tuhan mau hari-hari ini. Seperti kita suami istri, cinta mula-mula itu saudaraku. Wah rasane. Dan itu terus harus dibangun. Saya dengan Pak Willy seperti itu. Ngomong I love you, aku cinta kamu. Oh itu sering saudara. Bener ya Papi ya? Ketemu tadi pagi juga. Bangun tidur dah, aku cinta kamu. Pakai masker nyiumin. Pakai masker kok diciumin. Ya lepas dulu maskernya, saya bilang gitu. Ya kan? Saya mau lewat dihalang-halangi. Kan kayak orang pacaran toh. Nah seperti itu loh yang Tuhan sedang mau. Kita bisa ketawa ya, tapi seperti itu yang Tuhan mau. Nangkep enggak yang saya maksud? Cinta seperti itu loh. Yang saya khawatir gini saudara. Kita ini ketika Tuhan datang enggak siap. Karena apa? Kita ini udah biasa. Natur kita ini yang di bumi ini. Jadi begitu Tuhan datang kita enggak siap. Harusnya sebagai tunangannya Kristus datang itu seneng. Betul apa betul? Tapi Tuhan mau datang, ojo sek Tuhan. Ya kan saudaraku ya? Aku jek pengen dolan, aku jek pengen makan ini, utangku rong lunas, aku belum nikah, macam-macam saudaraku. Hari ini kalau kita lihat banyak orang yang sudah dipanggil Tuhan. Tuhan bisa memanggil secara korporat bersama-sama rapture terangkat. Tapi bisa pribadi per pribadi. Jadi kalau hari ini Anda sehat di tempat ini, masih hidup, bersyukur. Dan kalau belum kejar Tuhan, fokus dengan Tuhan, bertobat. Amin saudaraku. Sehingga ketika Tuhan tiba-tiba datang dalam hidup kita, kita siap ketemu mempelai kita. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tadi itu loh, Rasul Paulus berkata, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Siapa laki-laki itu? Sebagai perawan suci kepada siapa? Kristus. Calon suami kita Kristus, saudaraku. Dia sedang menunggu kita. Wah, kapan ketemu? Tapi kita nih, saudaraku, wah asik di bumi ini. Itu menyakitkan hati Tuhan. Ini hari-hari kita mesti banyak bertobat. Amin, saudaraku. Kita banyak kali melakukan hati yang menyakiti hati Tuhan. Ayo belajar nyembah. Ayo belajar punya saat teduh setiap hari. Ayo belajar buka firman. Ayo belajar menjaga hidup kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Saya berdoa Anda dikasih umur yang panjang. Amin. Tapi jangan pakai umur yang panjang untuk engkau asik di bumi ini. Lupa bekalmu, satu kali nanti kita harus kembali kepada kekasih jiwa kita. Cuma kembalinya itu di surga apa di neraka. Tapi saya berdoa kita ketemu nanti di rumah Bapak kita di surga. Amin saudaraku. Ayo perbaiki diri kita. Januari sudah akan lewat. Kita tidak ngerti ke depan bisa ketemu atau tidak ngerti kan. Doa kita umurnya semua panjang. Tapi mari pakai setiap kesempatan yang ada untuk memuliakan Tuhan lebih lagi.
Jangan hanya sibuk dengan perkara di dunia ini. Kalau engkau menyenangkan Tuhan, saya percaya hidupmu akan dipelihara di masa sukar ini. Amin, saudaraku. Tidak pernah kekurangan. Wong kekasih hatinya susah, ya pasti sorga ngerti. Benar apa benar, saudaraku? Lagi butuh ditolong, utangnya akeh, ngerti. Saya ngalami, saudaraku. Mari hari-hari ini belajar. Hidupmu dikuasai Roh Kudus, bukan dagingmu yang kuat. Saya percaya kalau engkau hidup penuh firman, hidup dalam pujian penyembahan, hidup menjaga dalam kebenaran firman, belajar setia sama Tuhan, taat, kudus di hadapan Tuhan, selalu bergairah dengan Tuhan. Saya percaya engkau gak akan kekurangan satupun yang baik dalam hidupmu. Dan surga menanti setiap kita. Bukan hanya di bumi diberkati, tapi di surga pun kita juga akan diberkati. Amin. Yuk kesimpulannya kita baca sama-sama. 2, 3. Mintalah Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi orang yang hidup dalam firman. Yang kedua, hidup dalam pujian penyembahan. Ketiga, hidup benar. Yang keempat, hidup sebagai mempelai wanitanya Kristus. Sehingga apa? Hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai hamba-Mu sampaikan. Dan meteraikan itu dalam setiap loh hati kami Tuhan. Sementara Engkau duduk di kursi-Mu, koreksi setiap kita. Di area mana kita belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini kesempatan kita untuk bertobat. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Setelah itu minta ampun sama Tuhan. Dan janji sama Tuhan, Tuhan, aku mau memperbaharui kehidupanku. Aku mau lebih lagi baca firman, merenungkan firman, memperkatakan dan melakukan firman-Mu. Aku mau belajar hidup selalu dalam pujian penyembahan kepadamu. Aku mau menjaga hidupku benar dan kudus di hadapan-Mu sebagai mempelai wanita-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahanku. Bilur darah-Mu Yesus menyembuhkan, bilur darah-Mu Yesus juga mentahirkan setiap dosa dan kesalahan kami. Dosa perkataan, dosa pikiran, dosa perbuatan. Mungkin telah ada perzinahan dalam dirimu. Mungkin telah ada ketidaksetiaan dalam rumah tanggamu. Bertobat minta ampun sama Tuhan. Mungkin engkau pernah mengata-ngatai orang, engkau benci sama seseorang. Engkau tidak bisa ngampuni orang itu. Hari ini tinggalkan kepahitan dalam dirimu. Itu hanya akan menghalangi berkat Tuhan turun atas hidupmu. Itu hanya akan membuat hidupmu tidak kudus di hadapan Tuhan. Dan banyak hal lagi dalam dirimu yang mungkin hari ini engkau perlu minta ampun sama Tuhan. Setelah itu pelan-pelan engkau bangkit dari kursimu dan sembah Tuhan. Setelah engkau minta ampun sama Tuhan, bangkit berdiri dari kursi saudara dan mulai menyembah Tuhan. Saya tahu hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Dia sedang menilik, dia sedang melihat hatimu yang paling dalam. Engkau mungkin bisa menyembunyikan kejahatanmu kepada orang tuamu. Engkau mungkin bisa menyembunyikan kejahatanmu kepada istri atau suami atau siapapun. Tapi engkau tidak bisa menyembunyikan kesalahanmu di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, saudaraku, minta ampun. Kira bayarala ya syakarata. Setelah itu katakan, Tuhan,
aku terus dengan Roh Kudus-Mu, supaya aku tidak dikuasai dengan hawa nafsu kedagingan, tapi hidupku hanya dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan. Sekera bayaralayase. Mari Tuhan, taruh rasa haus akan Engkau lebih lagi. Mari Tuhan, taruh rasa lapar akan Engkau lebih lagi hari-hari ini. Sekiranya ya Ralaya se Kirapaya Ralaya Shekerata Karapaya Ralaya Ralaya Kiralaya Shekerata Karapara Baralaya Shekeralaya Kirapaya Ralaya Shekerata Karapara Baralaya Shekeralaya. Siapa yang butuh Roh Kudus dalam dirimu? Setiap hari, setiap saat Dia sudah ada dalam dirimu. Tapi jangan biarkan kedaginganmu, hawa nafsumu yang menguasai engkau. Tapi biarkan Roh Kudus yang sudah dalam dirimu itu yang menguasai hati pikiranmu. Buang ketakutanmu, buang kekecewaanmu, buang keraguan-raguanmu. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Roh ketakutan itu hanya ditanamkan oleh iblis. Buang hari ini dan katakan, aku mau berjalan dengan Tuhan. Aku mau hidupku terus dikuasai oleh Roh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Minta Roh Kudus untuk terus menguasai engkau. Haleluya. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Katakan, ya Roh Kudus, berhembuslah. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Katakan, urapi aku Tuhan, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu, ya Tuhan, penuhilah kami, urapi, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Engkau yang rindu diurapi Tuhan, katakan dengan sepenuh hatimu. Oh, haleluya. Buka hatimu. Katakan, Roh Kudus, aku perlu Engkau setiap hari. Menguasai pikiranku, menguasai mulutku, menguasai hatiku. Kira bayar raya sekerataka, sehingga aku tidak terpesona dengan dunia ini, dengan segala kemegahan dan kecongkaan dunia.
mengejar Engkau lebih. Aku mau fokus kepadamu. Urapi kami Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kirabaya ralaya sikit. Urapi kami Ya Roh Kudus, berhembus berhembuslah di tempat ini. Saudara rasakan tak? Roh Kudus berhembus. Saudara rasakan tak? Dia begitu kuat. Dia mendorong kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Hadir di sini. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Yang saya takutkan kita semua tidak siap. Waktu kapan Tuhan memanggil kita, kita tidak siap. Pembawa, Ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah kami, Ya Roh Kudus. Urapi kami, angkat tangan untuk Tuhan, untuk Dia dan Roh Kudusnya biarlah masuk malam hari ini. Hari ini urapannya masuk, urapannya terima. Satu persatu semua kebenaran firman Tuhan dan kita cerminkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau ada pertanyaan, sudahkah kita siap menantikan kedatangan Tuhan? Sudahkah kita dipanggil Tuhan sewaktu-waktu? Jangan kita mencintai dunia dengan segala isinya,
segala isinya akan binasa, akan hangus, dan jiwamu berharga. Jiwamu adalah nilainya kekal untuk selama-lamanya. Jangan tukar nilai kekekalan yang untuk selama-lamanya dengan kesukaan dunia. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kembali kami diingatkan oleh Engkau. Roh Kudus, kami banyak belajar daripada kehidupan ini. Kami banyak belajar dari sesuatu yang harus terjadi hari ini. Kami banyak belajar, Tuhan, bahwa semua itu ada nilai kekekalan yang ada pada kami, Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini Roh Kudus masih mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan, kiranya Roh Kudus, Roh yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kiranya damai sejahtera daripada Engkau turun memerintah atas hidup kami. Salah satu ciri daripada Roh Kudus hadir di hidup kami adalah kita semua mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Semua mengalami damai sejahtera, meskipun firman-Nya begitu keras menegur kita, tetapi hati kita, pikiran kita, roh kita mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Allah berkarya, dan firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan untuk lagu pujian terakhir. Ini saat nanti di surga kita banyak memuji Tuhan ya. Sementara di bumi kita latihan banyak menyukakan Tuhan. Amin. Ini saat bersukacita, masyurkanlah kebenaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Ini saat dan sukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita.
mengasihi saudara, Tuhan memberkati saudara, sukacitamu memenuhi hidupmu, dan bawalah pulang, dan bawalah dalam kehidupanmu. Maka saya percaya hidupmu penuh sukacita dalam Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kasih, bawalah pulang seluruh berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan menguduskan dan mengampuni segala kekurangan-kekuranganmu. Oleh kuasa darahmu, bilurmu, hari ini hidupmu baru dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau usahakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan membukakan segala pintu-pintu berkat. Bersama Tuhan, aku pasti diberkati Tuhan. Di dalam anugerah kasih karunia. Dan juga diberikan kesehatan buat hidupmu. Anak, istrimu dibuat sehat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkat anugerah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.